Bebek yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mendengar salamnya Kang Omar sangat bahagia karena dijawab dengan yang tepat, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebek bebek bebek, ini kita memperingati Maulid Nabi ya, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ke-1444 Hijriah, yang diadakan di lapangan olahraga warga RT 05 Jalan Majahlega RT 512 Kelurahan Majahlega Kecamatan Rancasari Kota Bandung. Semoga saja yang hadir pada hari ini Allah memberikan kemudahan rezekinya, Allah memberikan segala sesuatunya dengan mudah. Dan apa yang dikerjakan pada ini adalah tuntunan kita bagaimana cara melihat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulunya melakukan sesuatu yang perlu kita ikuti dengan baik. Setuju? Bebek setuju aja nih. Alhamdulillah yang Kang hormati ya, sesepuh tokoh yang ada di sini, dan ada juga mungkin tokoh masyarakat, ustadz, ulama, habaib, kiai haji. Kang Omar mohon izin, Kang Omar bukan tausiah, tapi kalau Kang Omar nyahomane. Jadi Kang Omar berbicara real tentang kehidupan yang sekarang terjadi yang Kang Omar alami. Kalau untuk mendengarkan dalil nanti kita ada seorang ulama yang patut kita dengarkan, kita contoh bagaimana cara melaksanakan ibadah yang baik yang akan kita lakukan ya. Kang Omar boleh tanya nggak Bebek? Di sini sudah ada yang pernah mengucapkan terima kasih tidak kepada orang tua kita? Ada nggak yang sudah memberikan makan kita sehari-hari, memberikan sangu, memberikan apa segalanya untuk kita? Ada nggak? Alhamdulillah. Yang enggak, yang belum, jangan malu-malu. Ada nggak yang belum? Nggak ada katanya Bebek. Tapi insyaallah ya, sebuah pengabdian kepada orang tua itu adalah sangat penting buat diri Kang Komar. Kenapa penting? Selama orang tua kita masih ada di depan kita, selama masih daging dan tulangnya menyatu, kita masih belum mendengarkan apa yang kira-kira manfaat dari orang tua kita. Betul tidak? Kadang-kadang orang tua kita ngomong nggak didengerin, masuk kuping kiri keluar dengkul, ya nggak? Oke, keluar kanan ya, iya gitu maksudnya. Ini masih banyak yang terjadi. Kalau andaikan masih ada orang tua kita masih di depan kita, sayangilah dia, cintailah dia, berikan sesuatu yang terbaik untuknya. Untuk apa? Kalau kita sudah memberikan sebuah penghargaan kepada orang tua kita, jadikanlah dia seorang ratu. Untuk apa? Agar saya sebagai laki-laki bisa menjadi raja. Dan kalaupun perempuan, suatu ketika Anda pun akan menjadi seorang ratu. Menyesal nggak kalau sekarang yang sudah tidak memiliki orang tua? Kenapa menyesal? Karena paling tidak ketika cuma punya uang, kita hanya bisa membelikan kembang 7 rupa dan kita datang ke makamnya. Betul gak? Sementara rezeki kita berlimpah ruah, banyak rezekinya. Dan tentunya hanya doa juga yang bisa kita sampaikan kepada Allah agar orang tua kita diampuni segala dosanya. Kak Komar mau mengajak lu yuk yang masih punya orang tua dan tidak punya orang tua, yuk kita berikan lu doa untuk orang tua kita dulu. Karena kenapa? Dia adalah segala sesuatunya, adalah barokah untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Khususon hilarrohim, khususon ila arwahi, khususon ila arwahi
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allah. Mudah-mudahan orang tua kita dilapangkan dalam kuburnya, diterangkan dalam kuburnya, dan diampuni segala dosanya. Ya Allah, berikan dia mujizat darimu untuk diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Bebek, kenapa begitu pentingnya kita mencintai orang tua kita? Kalau orang tua kita masih ada, insya Allah segala sesuatunya kita akan diberikan doa olehnya. Tapi kalau sudah tidak ada, tidak akan pernah lagi ada yang namanya barokah yang kita terima. Perbandingan orang tua kita dengan kita, sayangnya orang tua kepada itu sepanjang masa, tapi panjangnya kasih sayang kita kepada orang tua hanya sepanjang galah. Betul gak? Milik orang tua diakuin sama anak, orang tua cuma bilang iya, tapi milik anak belum tentu bisa dimiliki oleh orang tua. Betul tidak? Kalau masih ada orang tua, sayangilah dia sekarang, berikan dia yang terbaik. Jangan pernah takut ketika orang tua kita meminta sesuatu kepada kita, rezeki kita yang pas-pasan, jangan takut kita tidak pernah memberikannya, karena Allah akan memberikan melipat-lipatkan ganda untuk memberikan pergantiannya dari apa yang kita berikan untuk orang tua kita. Setuju gak? Insya Allah, mudah-mudahan ketika Kang Komar saat itu belum jadi siapa-siapa, orang tua masih ada. Bahkan kalau di meja makan cuma ikan asin aja nanya, kok ikan asin doang sih? Mana ada ucapan terima kasih dari Kang Komar, yang ada malah maki-maki. Masa makan ikan asin mulu? Masa cuma kayak beginian doang? Sementara orang tua kita mencarikan makan untuk kita, banting tulangnya setengah mati. Hargailah dia. Kenapa Kang Komar bisa berbicara pada hari ini seperti ini? Karena ini sudah dilakuin oleh Kang Komar. Perjalanan hidup Kang Komar sekarang, kalau boleh ngomong usia, sudah bukan tua muda lagi, tapi sudah di usia yang cukup. Sekarang Kang Komar usia 53 tahun, berpikirnya bukan berpikir yang kepada lebih negatif, tapi bagaimana caranya saya bisa memberikan yang terbaik untuk anak istri saya ke depan. Ini bukan main-main hidup. Kenapa kita harus dihidupkan? Kenapa? Ini Kang Komar berbicara real, bukan berbicara dalil. Punten pisan. Karena kita suatu ketika akan dimatikan. Kenapa kita harus dimatikan? Karena harus mempertanggungjawabkan selama hidup kita di dunia. Betul tidak, Bu? Hukum manusia kita bisa beli 7 tahun penjara, bisa kita bayar 5 miliar. Cuma setahun Anda kena penjara. Tapi hukum Allah tidak ada yang namanya harus diwakilkan oleh siapapun. Setuju? Maka berpikirlah positif. Kalau kita hidup ini hanya sekedar di dunia ini, untuk kalau kita bisa usaha apa-apa dan bisa mempunyai apa-apa, ini hanyalah bekal kita untuk hidup menuju kepada kematian kembali. Kang Komar bercerita ini, bercerita atas dasar jangan main-main tentang hidup. Jadikanlah hidup ini menjadi pedoman ketika kita hidup, ketika kita dipanggil oleh Allah, inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan tinggalkan silaturahmimu, jangan tinggalkan, karena dia sudah menjadikan penopang, menjadi jembatan kita untuk kita hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika saya mati, ketika preman pensiun, kamu main siapa yang pernah dulu Kang Komar pernah ditemuin dan bisa menjadi main di sana? Insya Allah dengan minimal kita tidak melupakan tentang silaturahmi dan yang silaturahmi ukhuwah, insya Allah Allah akan memberikan, bukan menjanjikan. Kalau kamu dekati itu silaturahmi, kamu akan mendapatkan umur panjang dan kamu akan mendapatkan apa? Umur yang panjang dan rezeki yang ditambahkan. Kalau kamu ambil rezeki itu silahkan, kalau mau ambil umur panjang itu silahkan, dekati silaturahmi. Tapi kalau kamu tidak mau ambil itu, jangan sekali-kali engkau mendekati silaturahmi itu. Betul nggak, Bu? Allah tidak memaksa. Ketika silaturahmi itu kita dekati, Allah tidak menjanjikan, tapi Allah memberikan.
memberikan isi di dalamnya itu adalah ada suatu kebahagiaan buat kita, adalah umur panjang dan rezeki yang cukup. Apa itu kan kita lewati? Tetangga dengan tetangga berkesinggungan, ya, teman sama teman berkesinggungan, sesama artis saling berkesinggungan. Sayang kalau itu harus terjadi, karena diisi dalam silaturahmi itu Allah sudah jelas bukan menjanjikan tapi memberikan. Yang berjanji hanya manusia. Itu ibu, ketika Kang Komar sedang saat sulit-sulitnya saat itu, Kang Komar dapat callingan syuting di Bandung. Sementara Kang Komar sebelum preman pensiun menjadi pemain harian dulu 14 tahun sebelum preman pensiun, jadi ekstras heula ibu-ibu mau dibayar 15.000 20.000 ngalaman Kang Komar. Setahun 2 tahun terus berjalan sampai 14 tahun dilakuin, akhirnya sampai ke uang 50.000, dapat gaji dapat 100.000, akhirnya di kolong unit sampai di harga 250.000, sampai di kontrak kantor, dan akhirnya Kang Komar dapat judul film preman pensiun yang harus syuting di Bandung, sementara Kang Komar harus berangkat dari Depok berangkat syuting ke Bandung. Tapi sebelum syuting Kang Komar sudah banyak cerita lah bapak-bapak ibu-ibu. Baru syuting 5 episode sudah bungkus, baru syuting 12 episode sudah bungkus. Apa ini yang menjadikan kendala saya, rezeki saya semakin seret seperti ini? Ya Allah, berikan saya kemudahan untuk itu ya Allah. Akhirnya saya ngobrol sama abang-abangan Kang Komar, Mat Derajat, coba kamu minta ampun kepada orang tua kamu, mudah-mudahan orang tua kamu bisa memberikan yang terbaik setelah ampunan itu diberikan. Saya langsung ingat, terpikir, hampurana inung hampurana Gusti Allah. Kalau kita pengen benar-benar dihampura Gusti Allah, hampura inung halan nu penting. Insya Allah mudah-mudahan. Tapi jangan lupa, setiap doa yang kita panjatkan selalu kita membawakan sholawat, selalu menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Kalau doa itu kita sampaikan langsung kepada Allah, sama saja doa kita yang bergantung di tengah-tengah langit, ke langit tidak, ke bumi tidak. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu, mudah-mudahan wasilah dari Maulid Nabi ini Kang Komar bisa bercerita banyak kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan ada yang baik yang silahkan diambil, yang buruknya jangan diambil ibu-ibu. Akhirnya Kang Komar putuskan, ketika Kang Komar harus syuting ke Bandung, Kang Komar dudukkan ibu saya di kursi. Kang Komar dudukkan, lalu Kang Komar ambil air di baskom. Kang Komar cuci kakinya dengan waktu itu usia 45 tahun. Saya tidak akan pernah malu untuk mencuci kaki ibu saya, karena banyak yang saya lakukan ketika kata-kata saya ada kalimat-kalimat yang disengaja dan tidak sengaja saya berikan kepada ibu saya. Mungkin kalau secara fisiknya tidak apa-apa, tapi kalau hatinya terluka. Kang Komar cuci kakinya, lalu dibersihkan ibu-ibu. Nulaledeh di dia barodas Kang Komar dicuci, dibersihin. Bukan Kang Komar nyuci kotoran kaki ibu saja, tapi paling tidak Kang Komar tahu adat ini ibu saya di bawah telapak kaki ibu ada surga. Ada surga. Saat itu saya cuci kaki ibu saya, lalu saya bersihkan. Airnya saya minum bukan minum air kotoran kaki ibu Nulaledeh, tapi saya minum kalimat kata-kata saya yang menyakitkan hati ibu saya. Airnya saya pakai mandi, mudah-mudahan jadi berkah. Dan airnya saya pakai sewudu. Insya Allah mudah-mudahan ibadah yang saya lakukan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jelema keur susah mah deket ka Gusti Allah. Jelema lamun dibere beunghar pohong kaya ngarokok ge bisa kieu. Akhirnya saya cuci kaki ibu sambil nangis dan minta maaf. Saya meminta maaf yang sesungguh-sungguhnya yang keluar dari hati, karena keyakinan itu pun bukan hanya yakin. Ada 3 keyakinan yang harus kita pikirkan. Yakinkah? Ainul yakinkah? Atau hakul yakin? Kang Komar memiliki hakul yakin. Hampurna indung adalah hampurna Gusti Allah. Karena hakul yakin adalah yakin yang datangnya dari dalam hati yang paling dalam.
Ibu-ibu, jadikan orang tua kita benar-benar orang tua kita jadi ratu. Hargai dia, hormati dia. Mungkin kalau sekarang ibu-ibu kita masih bercerita anak orang lain yang punya apa-apa, si Anu sudah punya beli rumah, si Anu sudah bisa beli mobil, si Anu sudah bisa beli gedung. Kapan bagian kita, orang tua kita, menceritakan diri kita kepada orang lain? Buktikan oleh kita kalau kita bisa melakukan itu. Dan jangan lupa, rezeki kita yang kita hasilkan adalah atas doa dari seorang ibu. Setuju ibu-ibu? Begitu Kang Komar langsung cuci, Kang Komar minta maaf, dan besoknya Kang Komar berangkat syuting Preman Pensiun ke Bandung dengan pakai motor Jupiter. Sampai di Bandung kita bikin teaser dulu dua episode. Kang Komar belum tahu makna dari yang saya cuci apa, artinya apa, Kang Komar belum tahu. Tapi minimal Kang Komar sudah melakukan yang terbaik untuk diri Kang Komar. Begitu syuting di Bandung, ternyata selesai dalam waktu 5 hari syuting 2 episode thriller. Ternyata produksi pulang lagi ke Bandung, ke Depok, ke Jakarta. Kang Komar mikir, apakah saya harus tetap tinggal di Bandung? Apakah saya harus pulang dulu ke Depok? Karena saat itu uang juga pas-pasan ibu-ibu, kalau dipakai pulang pergi lagi ongkos gak akan cukup. Akhirnya Kang Komar, karena keluarga dari bapak kebetulan ada di Bandung, Kang Komar numpang-numpang di tempat saudara-saudara ketika syuting Preman Pensiun itu. 1 minggu ditunggu kabar belum ada, 2 minggu ditelepon belum ada Kang Mat, 3 minggu ada kabar Kang Mat, tapi tunggu aja. Begitu di waktu ke-4 minggu, Kang Mat, kita stripping di Bandung. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata Allah mengabulkan, lahirlah Preman Pensiun. Dan ketika saya syuting, saya nyari duit 3 juta atau 2 juta saat itu, sebelum syuting itu sangat sulit. Begitu saya mendapatkan rezeki setelah syuting, ada yang endorse sampai apapun masuk ke saya, ada yang 35 juta per 2 jam, ada yang 40 juta per jam, ada yang 50 juta per jam. Ya Allah, ini apa lagi yang aku terima ya Allah? Kenapa? Karena semakin banyak saya dapat uang, saya makin bingung. Kenapa bingung? Dapat uang banyak kok bingung? Karena pertanggungjawaban dari uang-uang yang saya terima harus ada pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan apakah uang yang aku berikan dari sini? Dibayarkan apakah uang dari sini? Sementara godaan selalu ada ibu-ibu. Itulah ibu-ibu. Ketika saya mengalir uang langsung ingat ke kaki ibu, inilah mungkin yang menjadi bagian kenapa saya dikamalirkan rezeki abdi ku Gusti Allah, karena saya mencuci kaki ibu, karena di bawah telapak kaki ibu ada surga yang menanti. Ini bukan cerita bohong, ini bukan dalil, ini cerita Kang Komar. Kang Komar bisa dikenal orang di usia 45 tahun ibu-ibu. Kalau 45 tahun kelewat sudah tidak akan pernah kelihatan lagi. Ya Allah, terima kasih saya sampai pada hari ini bisa bercerita kepada majelis, bisa bercerita kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan cerita saya bukan cerita yang hanya dibuat-buat seperti mengarang, tapi ini benar-benar hidup yang saya lakukan. Kang Komar terima kasih. Ibu-ibu semua dari bawah sudah mau mendengarkan cerita dari saya, bapak-bapak. Hormatilah kembali lagi kepada orang tua, hormatilah orang tua kita. Karena rezeki yang Kang Komar dapat hasil dari mencuci kaki orang tua. Kalau sudah orang tua kita tidak ada nyesel kita nanti hidup, nyeselnya. Kalau nggak mau menyesal, lakukan sekarang. Dosa apa kita kepada orang tua? Minta maaf. Orang tua sedosa-dosa apapun anaknya pasti akan mengampuni. Sok. Ibu-ibu maaf, bukannya Kang Komar mengajari bahwa bapak hapunten, nggak ada tujuan ke sana. Kang Komar hanya bercerita sesuatu. Kalau memang ini jalan terbaik buat kita semua agar selamat di dunia dan akhirat, yuk sama-sama kita berikan yang terbaik ke orang tua kita.
Kalau sudah tidak ada menyesal. Sekarang Kang Komar orang tuanya sudah tidak ada dua-duanya. Ketika Kang Komar punya rezeki yang tadi Kang Komar bilang cuma bisa beli kembang, ya Allah, ketika kemarin dia hidup, kenapa saya tidak benar-benar memberikan yang terbaik ya Allah untuknya? Mudah-mudahan yang terlewati oleh Kang Komar ini tidak terlewati oleh ibu-ibu dan bapak yang sekarang ada di sini. Jadikan dia ratu, ibu-ibu, agar engkau jadi raja. Terima kasih semuanya. Mungkin banyak yang tahu Kang Komar itu hanya di TV ya, hanya seperti bebek seperti itu. Tapi ketika pengabdian kepada orang tua, Kang Komar nomor satu kan. Karena Kang Komar bisa begini atas doa yang orang tua berikan untuk saya. Insya Allah, Allah mendengarkan kita pada hari ini semuanya. Kita menyambut Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan niatan baik kita pada hari ini di sini diiringi dengan pemikiran-pemikiran yang positif. Kang Komar banyak terima kasih kepada semua yang ada dan kepada si acara yang sudah menyelenggarakan acara ini, Kang. Terima kasih banyak. Mohon izin dan mohon maaf kalau ada kalimat kata Kang Komar yang berlebihan. Kalau ada kalimat kata Kang Komar yang menyentuh hati, ambil hikmahnya. Nanti dalilnya ada dari kiai kita. Kang Komar terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.